Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Hari ini materi kita tentang seni tari. Oh ya, apa nak? Duduk apa? Dok. Mungkin kita hari ini belum selesai ya, karena hujan juga, jadi belum bergerak. Coba berdiri dulu bentar. Oke. Masuk ke samping-sampingnya nak, samping jalan. Ya. Dan kalau ibu suruh loncat satu kali ke depan, silakan loncat ke depan. Kalau ibu bilang loncat ke depan satu kali, kalau ibu bilang loncat satu kali, loncatnya ke depan. Kalau ibu bilang loncat dua kali, loncatnya ke belakang. Siap? Siap. Loncat satu kali. Loncat dua kali. Loncat satu kali. Loncat dua kali. Kalau ibu bilang ada ujungnya O, bisa loncat O. Loncat satu kali O. Berarti nggak usah loncat ya. Loncat satu kali. Loncat dua kali. Loncat satu kali. Loncat satu kali O. Oke, gerakan tangannya dulu. Ke depan. Oke, tangan dulu. Sudah tegar belum? Sudah bangun belum matanya? Oke, sudah ganteng, sudah bersih, sudah rapi, berarti sudah segar. Baik, hari ini materi kita tentang seni tari. Siapa pernah lihat tarian? Pernah? Ya, semuanya pernah. Tarian dari mana saja, Nak? Saya, Melayu. Nggak usah pelan-pelan suaranya. Saya, Bu. Melayu, Bu. Cina, Bu. Terus dari mana lagi? Madura. Apa lagi? Jawa. Oke. Apa ada perbedaan enggak di antara setiap tarian itu? Perbedaannya dari mana saja? Pakaian. Oke. Pakaian atau kostum, tata rias, apa lagi tadi? Musik, gerak. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang seni tari, khususnya menganalisis sebuah tarian, menganalisis tema dan menganalisis fungsinya. Apa itu menganalisis? Siapa yang tahu? Menganalisis, siapa yang tahu? Pernah dengar? Tapi belum paham artinya. Oke, nanti kita sama-sama belajar
tahu? Apa itu tema? Judul. Tari yang diceritakan kalau berkaitan dengan tarian gitu ya. Oke. Kemudian tahu fungsi? Tahu. Apa itu fungsi? Kegunaannya? Ya, kegunaannya di dalam kegunaan tarian tersebut misalnya sebagai apa gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar itu. Apa sih manfaat dari menganalisis? Apa sih manfaatnya supaya kalian tahu tema, fungsi itu apa manfaatnya? Supaya kalau misalkan nanti ada pertunjukan di masyarakat tentang sebuah tarian, dari kalian menonton tarian itu kalian paham apa yang akan disampaikan oleh penari atau apa yang akan disampaikan oleh koreografer dalam bentuk tarian. Kan minggu lalu itu sudah sampaikan bahwa tari itu adalah bentuk dari apa? Ya, ekspresi jiwa manusia, perasaan manusia, ya kan? Yang bentuknya disampaikan melalui media apa nak? Gerakan. Jadi dalam tarian nanti itu akan terdapat yang namanya perasaan dari sang koreografer yang disampaikan melalui gerakan-gerakan. Nanti kita akan menganalisis itu. Jadi nanti kalau ada tontonan di masyarakat tentang tarian, misalnya bapak mamamu tidak paham tentang isi tarian itu, kalian bisa menceritakannya. Ini loh mak, tarian ini tentang temanya tentang ini. Ini loh pak, tarian ini temanya tentang ini, fungsinya sebagai ini, misalkan. Kan biasanya di masyarakat atau di tempat kalian, di daerah kalian masih ada tari-tarian yang digunakan dalam upacara kan? Ya, apa saja biasanya? Iya, contohnya tari dalam apa? Acara adat nikahan. Oke, apa lagi selain itu? Ritual apa? Jarang. Tapi ada yang masih. Ya, biasanya kalau di masyarakat ada yang tarinya sebagai acara menyambutan tamu atau acara pernikahan, kemudian acara kematian. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak tentang pengertian menganalisis? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya apa itu menganalisis tema dan fungsi dari sebuah tari Nusantara. Sebelumnya ibu mau kalian berkelompok, ya. Silahkan duduk berkelompok. Ayo. Ayo berkelompok. Dari dua buah karya. Nanti akan ibu berikan video, kemudian kalian amati video tersebut dan analisislah tarian tersebut berdasarkan fungsi dan temanya. Paham? Paham. Ada yang mau tanyakan? Nanti kalian akan presentasi satu persatu secara berkelompok, ya. Tidak ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, silahkan ibu putarkan video dulu. Oke?
Kira-kira tahu tarian ini tentang apa? Tahu Bu. Ya. Fungsinya tentang apa tahu? Tidak. Enggak. Ya. Kalian cari di internet fungsi-fungsi tari. Kemudian nanti kaitkan dengan tarian ini. Ya. Paham? Bu. Oke. Untuk tarian yang kedua sudah Ibu bagikan lewat grup, ya. Link YouTube-nya kan? Ya. Bisa kalian buka di YouTube, tapi nanti Ibu tampilkan. Ada yang tidak paham boleh bertanya sama Ibu, panggil saja Ibu ya. Ini tarian kedua. Oh. Saya. Oke. Dengarkan. Tadi udah kalian lihat dua bentuk tarian. Yang satu, yang pertama itu namanya tari kajaka. Yang kedua itu namanya tari pedang. Nah, kedua tarian ini nanti kalian analisiskan temanya, analisiskan fungsinya, ya. Di kertas yang halaman ketiga itu analisis tema dulu ya. Tema kajaka itu apa? Kemudian tema tari pedang itu apa? Halaman keempat, fungsinya kalau kajaka itu sebagai apa? Kemudian kalau yang tari pedang itu sebagai apa? Halaman yang kelima, di situ tulislah perbandingan antara kedua tarian dari bentuk penampilannya, ya. Misalnya kostumnya seperti apa, musiknya karena tidak terdengar begitu keras, tidak usah ditulis kalau musik, perbedaan musik tidak usah ditulis saya. Jadi yang ditulis di situ dari kostumnya seperti apa, geraknya seperti apa, begitu. Kemudian penarinya berapa banyak, di situ ditulis ya. Dah, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Tidak ada. Kalau masih
Prosesnya apa saja itu digambarkan dari situ kan tadi. Tulis di situ ya. Apalagi yang belum jelas? Jelas. Sip. Apa nak? Fungsi tarik, coba cari dulu fungsi tarik itu apa? Cari fungsi tarik. Oke, itu fungsi tarik. Sekarang kalian pilih tarian kacakan tadi itu kira-kira masuk yang mana? Nah ya, mengapa kalian katakan itu sebagai fungsinya? Kalian cari dulu pengertian dari 4 fungsi ini apa saja, ya dibaca dulu. Tari sebagai fungsi apa tadi? Tari sebagai fungsi apa tadi? Fungsi apa? Sebagai fungsi apa? Dicari dulu. Nanti baru kalian kaitkan dengan tariannya tadi, ya. Oh, itu. Paham, nak? Oke. Di sana. Ya.
Siapa yang sudah selesai? Oke, sedikit lagi. Ya, selesaikan ya. Waktunya kira-kira 10 menit lagi lah ya. Kamu udah tahu tuh kan numpang nama, masih suka di KW aing. Terus ya. Ya, udah. Udah lepang ngomong. Gue nyaman. Oke.
presentasikan hasil dari diskusi dengan teman kelompoknya. Jadi nanti sebutkan nama dari kelompokmu, siap? Siap, Bu. Analisis. Yang pertama kita analisis tema dulu. Coba kelompoknya Markus. Satu orang baca. Situ saja. Ya, ayo. Yang lainnya dengarkan temannya menyampaikan hasil diskusinya. Analisis tema tari kajakan. Tari kajakan adalah sebuah tari kreasi Dayak yang menggambarkan atau mengekspresikan keindahan alam. Oke. Mengapa kamu seperti tentang keindahan alam? Karena dari gerakan tarinya, Bu, Menunjukkan apa di dalamnya? menunjukkan sebuah keindahan alam. Oke. Kemudian tari yang kedua apa? Tari pedang. Ya, tentang apa? Tema dari tari pedang adalah tari yang menggambarkan semangat perjuangan masyarakat Simelue. Tarian ini termasuk tarian ketangkasan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kelompoknya Fikri, ya. Yang tentang tema saja. Kelompoknya Fikri tentang tema apa? Tema tarian juga banyak. Ya, oke. Ya, dengarkan dari temannya. Tema tari kajakan sawah. Tentang sawah. Tentang sawah. Di dalam tari kajakan tadi ada orang sawah, padi dan bulu-bulu, dan juga penarinya memakai baju sawah. Oke. Tema tari pedang adalah memotong bambu. Temanya adalah memotong bambu. Di dalam tari pedang tadi ada pedang dan bambu. Oke. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan tentang temanya yang ini? Mau nambahkan enggak? Silahkan baca punya mau kalau mau. Tema tariannya. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke. Sekarang coba Ibu dengarkan lagi tentang fungsi. Fungsi dari kelompok meta, ayo. Fungsi kedua tarian. Silakan, Meta. Analisis fungsi tari pedang pada masyarakat Dayak Malang dan tari kajagan. Kami mendapatkan informasi dari internet bahwa fungsi tari pedang disajikan untuk mengantar pengayau dan penghormatan bagi kepada pedang. Sedangkan tari yang kami tonton tadi berubah menjadi penyambutan tamu. Fungsi tari kajagan ini berfungsi sebagai pertunjukan, yaitu tari yang bertujuan untuk memberi pengalaman estetis kepada penonton. Ada yang mau menambahkan, Nak? Tidak? Coba coba bacakan tentang kelompok fungsinya. Fungsi dari tari pedang ya dan tari kajakan. Fungsi tari kajakan adalah sebagai seni pertunjukan, karena tari kajakan ditontonkan oleh umum dan menarinya di atas kertas. Oke. Ya. Fungsi tari pedang adalah sebagai seni ritual, karena tari pedang terdapat simbol-simbol yang membentuknya, baik dalam bentuk simbol gerak-gerak tari yang syarat akan makna, nilai, dan norma kehidupan. Oke. Nanti kita akan beri kesimpulan dari fungsi tari yang kedua ini. Sekarang perbandingan. Coba kelompoknya sampai dengan Bapak Ibu. Usman baca perbandingan dari dua kelompok dua tarian. Berdiri. Dengarkan baik-baik temannya menyampaikan. Tari kajakan dan tari pedang. Perbedaan pakaian, gerakan, kelengkapan tari anggota tari, pakaiannya. Tari kajakan menggunakan pakaian yang terbuat dari kain,
Pakaian tari pedang pedang menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Gerakan tari kejakat memiliki gerakan cepat. Gerakan tari pedang memiliki gerakan lambat. Tari kejakat seraung menggunakan seraung. Bendera Indo. Tari pedang mandau. Satu. Anggota tari kejakat berkelompok dalam kurung kurang dari 20 orang. Anggota tari pedang tinggal dalam kurung 1 orang. Oke. Dan semua menyampaikan? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang silakan kumpulkan dulu SKPD. Kumpulkan dulu. Tulis namanya sudah? Tulis namanya dulu. Tetap duduk di situ ya. Tulis namanya. Ya, kalau sudah kumpulkan. Satu, dua, tiga, empat. Mana lagi? Sudah? Oke, dan ya, dengarkan dulu. Bagaimana penampilan dari kelompok-kelompok tadi? Sudah menyampaikannya? Bagaimana hasil analisis oleh teman-temanmu? Ada perbedaan tidak dalam tiap analisis? Ada. Oke. Sekarang ya, ada perbedaan dari tiap analisis ya. Sekarang Ibu mau kasih kesimpulan tentang tari kajakan dan tari pedang. Ya, silakan dengarkan. Tari kajakan tadi temanya tentang apa sih, Nak? Betul, tentang menanam padi, tentang kegiatan bertani, tentang kegiatan berladang. Mengapa demikian? Karena ada gerakannya kan? Ada gerakan membajak sawah, ada gerakan menanam padi, ada gerakan apa lagi tadi? Musir burung, ada kegiatan apa lagi tadi? Memanen padi. Padinya kelihatan enggak tadi? Ya, dari properti tadi kan yang warna kuning hijau gitu kan? Ya. Kemudian selain itu dilihat juga dari topi yang digunakan, itu biasanya digunakan mama bapak kita ke itu untuk tari yang pertama ya, yang biasa kalian sebut dengan seraung ya. Kemudian tema tari yang kedua ya, tari pedang. Kira-kira tema tari itu tentang apa, Nak? Upacara ritual, apalagi? Menyambutkan, apalagi? Penghormatan pedang. Benar ya, benar yang kalian tuliskan itu ya, sangat lengkap. Dulu pada masa lalu tarian itu memang temanya untuk mengantar para pengayal turun mengayal ya. Di situ diceritakan bahwa untuk penghormatan pedang dan penghormatan para kesatria yang turun mengayal. Tahu mengayal itu apa, Nak? Tidak tahu. Mengayal itu adalah kegiatan mencari kepala manusia pada masa lalu. Pernah lihat? Pernah? Ya. Pernah dengar kan? Masyarakat suku Dayak itu mencari kepala manusia. Nah, itulah namanya mengayal. Jadi tarian pedang ini dulu ada di dalam upacara ngayal.
Nah, ini tema dari tarian tari pedang. Sedangkan yang kalian tonton tadi sudah hilanglah upacara mengayal, dia berubah fungsinya tadi, ya. Betul. Tadi digunakan sebagai tari penyambutan. Ada yang menulis begitu? Ada. Oke. Itu tema tarian, ya, sebagai tarian penyambutan. Sampai sini ada yang mau tanya enggak tentang dua tema tarian ini? Ada. Sekarang tentang analisis fungsi. Fungsi tari yang pertama, tari kajakat. Kira-kira tari ini digunakan sebagai apa, nak? Pertunjukan, apa lagi? Hiburan. Oke. Sebagai fungsi hiburan dan pertunjukan, betul, nak. Dia bisa berfungsi sebagai hiburan, dia berfungsi sebagai pertunjukan. Tetapi kalau untuk dipentaskan, ini memang ditujukan sebagai pertunjukan. Ingat ya, konsep dari tari sebagai pertunjukan itu tadi tersebut harus ada di atas pentas. Ya, jadi tari kajakat ini adalah tari yang fungsinya sebagai pertunjukan. Betul, punya. Ya. Kemudian tema dari fungsi dari tari pedang yang kalian baca tadi di internet itu fungsinya sebagai apa? Sebagai tradisi, sebagai tadi fungsi tari ada 4. Sebagai apa saja yang kalian baca? Ya, tadi ada Neta sharekan di link grup kelas. Sebagai apa saja? Fungsi tari sebagai sarana upacara, sebagai hiburan, seni pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. ya. Jadi fungsi tari yang kedua, tari pedang ini sebagai tari upacara. Ada paham? Mengapa dikatakan sebagai tari upacara adat? Karena tadi digunakan sebagai ada acara. Tadi kan ada acara adat, yaitu adat penyambutan. Adat penyambutan tamu. Sampai sini paham, nak? Oke, ada yang mau tanya dulu enggak? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, ada perbandingan enggak antara kedua tarian tersebut? Ada. Ya, perbandingan yang pertama terlihat dari jumlah penari. Kalau tari kajakat jumlahnya kira-kira berapa orang tadi? 10 sampai 20 gitu ya. Ya. Kalau tari pedang tadi jumlahnya berapa orang? 1 atau bentuknya tari tunggal. Kemudian dari kostum atau dari busana. Kalau tari kajakat tadi busananya seperti apa? Menggunakan sarung. Busana, nak, busana. Baju. Baju yang digunakan tadi bajunya seperti apa? Kayak kebaya. Ya, itu bentuknya kostumnya kreasi. Sedangkan kalau tari pedang tadi yang digunakan bajunya seperti apa, nak? Papua. Ya, lebih kepada bajunya lebih kepada baju yang tradisi gitu ya. Kemudian bentuk tariannya, kalau tari kajakan tadi tariannya banyak gerakan enggak? Geraknya bervariasi, ya kan? Geraknya bervariasi atau bermacam-macam. Sedangkan kalau tari pedang tadi gerakannya bagaimana? Begitu saja, ya betul. Pola gerakannya hanya berulang-ulang atau lebih tepatnya sederhana. Paham? Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu enggak? Ya. Oke, terima kasih ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang dirasa kurang? Ada. Ya. Paham dengan apa? Paham dengan yang disampaikan oleh teman-temanmu? Paham yang disampaikan oleh saya? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini dulu? Oke. Sekarang rata-rata semua kelompok sudah membahas dan menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian ada diskusi di dalamnya. Kita berikan tepuk tangan dulu.
tali pedang tadi, kalian pilih 2 gerakan, kemudian kalian coba terlatih di rumah. Ya, pakai sistem kelompok saja. Ya, pilih 2 gerakannya, 2 saja gerakannya ya. Dan sampai sini ada yang mau nanya? Ya, kalau begitu kita tutup dulu dengan doa. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Itu saja. Berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan sah.